Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga bagaimana kemudian proyeksi dari IHSG, langsung saja saya sapa sudah bergabung bersama kami melalui Zoom dengan Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Mas Danika, terima kasih banyak sudah bergabung di hari ini. Sehat ya Mas? Sehat Mas Fajar, apa kabar? Baik, sama di sini juga luar biasa Mas Danika. Ini jika kita lihat dari indeks harga saham gabungan terlebih dahulu Mas Danika. Rally kembali berlanjut naik 1,21%, bahkan jika kita lihat hingga pukul 15 lebih 55 waktu Indonesia Barat. 3 hari terakhir IHSG menghijau Mas Danika, apa saja catatannya? Iya, IHSG ya, ini masih lanjut rally ya setelah kemarin dia menguji resistensinya di area 6.960 sampai 6.900 sampai 6.960 itu ada major resistance di situ, dan 2 hari ini, hari Rabu dan hari Kamis ini setelah libur panjang ini dia akhirnya bisa breakout ya, dan ada breakaway gap juga, dan dia akhirnya ketemu moving average 200-nya ya, smooth moving average 200. Dia berusaha untuk mau reversal menjadi uptrend lagi ya, secara long term ya, dan uh, ini mungkin disebabkan oleh ini ya, banyaknya uh, foreign net buy ya, net asing itu masuk ke IHSG itu lumayan banyak ya. Ini sebenarnya nggak terlepas dari meredanya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China ya, yang akhirnya saling pangkas tarif ya. Lalu investor juga lebih yakin ya, apa namanya, untuk masuk ke IHSG karena rupiah juga kemarin juga sudah sempat menguat ya. Lalu emas juga sudah jatuh ya, terlihat safe haven mulai ditinggalkan ya karena optimisme investor itu juga meningkat. Lalu ada yield obligasi Bank Indonesia 10 tahun itu juga sudah turun di bawah 7%. Lalu sebenarnya ini adalah ada satu ini ya, yang lebih penting ini adalah karena tadi tensi antara Amerika Serikat dan China itu sudah mulai menurun, kemungkinan ke depannya ekonomi di Amerika Serikat itu mulai membaik ya, dan ke depannya dan kemarin juga sempat ada rilis data inflasi di Amerika Serikat ya, yang sudah turun ya ke level 2,3 ya, yang tadinya konsensus itu di 2,4, bahkan ada yang 2,5 naik. Sekarang sudah ke 2,3, makin mendekati target The Fed di 2% untuk mulai menurunkan suku bunganya. Jadi potensi The Fed untuk cut rate di bulan Juni ini semakin menguat ya. Jadi ada optimisme dari situ. Oke, optimisme. Lalu Ya, silakan silakan Mas ya, Danika. iya, untuk ya tadi ya secara teknikal baru breakout ya, dari sekitar 6.900-an akhirnya uh, breakout ke level 7 ribuan. Ya, ini sekarang sudah ada resisten juga sebenarnya di area 7.050 ya. Uh, Kita lihat besok apakah dia ada rejection itu atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, next resistensinya tuh ada di level 7.130-an sampai 7.190. Itu Oke, Mas. 7.130 hingga 7.190 menjadi resisten berikutnya karena memang IHSG tadi sudah menembus level 7.050 yang tadi juga disebut oleh Mas Danika, karena saat Ya. ini IHSG bergerak di level 7.064. Kalau memang dari globalnya tadi masih cukup positif begitu ya tone-nya, dari dalam negeri sendiri apakah kemudian juga ada sentimen tertentu yang menjadi dorongan juga bagi IHSG atau memang ini pure dari optimisme pelaku pasar terutama dari sisi global? Kalau saya lihat sih ini ya, sebenarnya lebih lebih ke dari global ya. Terus apa namanya, hari Rabu kemarin juga sebenarnya mungkin ada satu yang ini ya, apa, satu data ini, data penjualan retail ya, retail sales yang sebelumnya 2% lalu naik lagi ke 5,5%. Jadi ini lumayan ada pertanda bahwa deflasi kita, daya beli masyarakat tuh mulai mulai meningkat ya, mungkin ada juga dari situ. Tapi mostly yang paling major adalah ya tadi dari Hmm. investor asing.
Oke, baik. Jadi memang tone dari globalnya sangat positif. Nah, tadi kan Mas Danika juga sempat menyinggung adanya aksi net buy asing. Tadi juga kami sudah sampaikan pada perdagangan kemarin saham-saham Bank Big Caps menjadi saham yang paling diburu oleh investor asing. Kenapa kemudian akhirnya asing kembali getol nih, kembali rajin untuk memburu saham-saham terutama dari perbankan Big Caps? Apa sinyal yang bisa kita baca dari aktivitas asing sejauh ini? Kalau ini ya, apa, biasanya kalau asing tuh ya biasa masuk tuh yang paling atas ya, misalnya top apa, yang paling liquid ya, terutama banking ya. Dan banking itu secara dividen yield pun itu adalah yang paling menarik ya. Kemarin juga dividen tuh udah gede-gede banget. Lalu ada faktor juga dari Danantara dan Dapen ya, yang katanya mau menaikkan porsinya ya, mau diperbesar porsinya di saham, dan kemungkinan besar dari mereka akan masuk ke bank-bank besar ya. Ini membuat banking itu menjadi lebih menarik lagi untuk asing ya, terutama karena likuiditasnya pun jadi semakin tinggi. Sebenarnya itu untuk pendorong big caps. Oke, likuiditasnya semakin tinggi, tadi juga berbagai faktor menjadi pendorong. Mungkin kita bisa coba gali satu persatu begitu ya dari saham-saham yang menjadi buruan asing pada perdagangan kemarin dan hari ini juga mencatatkan kenaikan cukup kencang. Ada BBRI kemarin diborong 1,24 triliun rupiah, sementara di hari ini BBRI naiknya lebih dari 4%, tepatnya 4,4% ke level 4.270. BBRI sendiri ini masih akan melanjutkan kenaikan kah atau justru ini sudah berada di level jenuh? BBRI ini dia ini ya apa, volumenya lumayan gede ya 2 hari ini, dan ada gap terus, dan hari ini pun ada breakaway gap, dan candlenya pun full ya, full bagus besar. Ini kemungkinan besok masih akan naik ya, ke resistennya itu di area 4.400-an. Kita lihat di area sini masih lanjut nggak, ada buy besar ya, kita lihat volumenya besar atau enggak, dan apakah akan ada rejection ya. Tapi biasanya karena ada breakaway gap itu akan ada kenaikan ya, tapi bisa bertahan apa enggak di atas 4.400 itu kita harus lihat dulu besok seperti apa volumenya. Oke, bertahan atau tidak di level 4.400-an begitu ya. 400 ya. 4.100 saat ini di 4.270 begitu ya. Naik 4,4%. Lantas apa yang kemudian perlu diperhatikan oleh investor terutama untuk BBRI? Ambil posisi lagi kah atau mungkin siap-siap untuk melakukan profit taking? Untuk bagi yang sudah bagi yang sudah punya posisi, mungkin di area 4.400 ya. Kalau besok kita lihat jam mungkin setelah apa namanya, setelah istirahat ya, kalau dia turun lagi itu bisa langsung di take profit dulu aja, karena ada kemungkinan besar Bank BRI ini dia akan ini dulu ya, akan koreksi dulu ya. Dan untuk masuk lebih nyaman lagi ya, mungkin di level 4.200 lagi. Kalau kembali ke level 4.200 nanti bisa bisa di-buy di bawah lagi, seperti itu, Mas. Oke, jadi itu bisa menjadi salah satu strategi yang lagi-lagi kami kembalikan kepada Anda begitu ya, masing-masing terkait dengan aktivitas ataupun keputusan investasi Anda. Itu untuk BBRI, masih ada saham-saham bank BUMN lainnya ataupun juga saham-saham bank big caps yang menjadi pendorong dari IHSG. Tapi nanti Mas Danika kita akan gali sekaligus juga saham pilihan dari Anda nanti ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Second Session Close yang akan segera kembali.